Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara pengelola listrik melakukan hal yang aneh-aneh. Gimana anehnya? Bendungan Cirata, listriknya dikirim ke Bali. Berapa pasang tiang listrik yang disebutnya badegar, orang Sunda bilang. Sutet, meliputi berapa ribu hektar dan melewati berapa ribu kilometer. Kemudian yang di bawah Cirata dapat listrik dari mana? PLN. Listriknya dari mana? Dikirim dari Banten. Tenaga listriknya apa? Batu bara. Kemudian di daerah terhampar apa? Listrik yang dibangun dari air. Kemudian listrik yang dibangun di air ini kemudian diambil oleh orang-orang yang punya duit, dikomersialisasikan, dibangun listrik yang 3 megawatt, yang 5 megawatt, di mana-mana tersebar, yang di desa-desa itu dijual lagi ke PLN. Dari PLN nanti dijual lagi ke warga yang ada di situ. Padahal negara kalau mengambil inisiatif mikrohidro itu dibangun oleh desa-desa dengan dana desa, didampingi oleh ahli-ahli di bidang pembangunannya, mereka tinggal terima hasilnya. Di seluruh Indonesia itu terhampar apa? Rakyat punya kemandirian energi, rakyat punya kemandirian air. Dan mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung. Kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis 98-99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan. Dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Itu prinsip. Saya belajar, Pak. Saya kemarin ke Aceh, saya ke Sumbar, kemudian ke Sumut. Saya pelajari kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali. Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk. Beda dengan hutan, dia tidak perlu air menghasilkan air, dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan.